Oke lur, balik mana nang podcast asal bacot, podcast yang ngomongin doyan, tapi tetap berbobot. Oke lur, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang viral banget dengan jiwa kepemimpinannya. Dia RT perumahan setempat sini yang terkenal dermawan, baik hati dan tidak sombong. Boleh? Hah? Suka menabung nggak? Suka pasti nggak nabung setiap orang-orang asik. Mau kita panggil? Pakai mantra dong. Pakai mata. Yang kita panggil sekarang cuman kita tepok-tepok datang nih. Datang. Mari kita panggil Pak RT Sodikin. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Aduh, gimana nih Pak RT nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Sehat. Kenalin dulu Pak RT, nama aslinya siapa, kan biar sedulur-sedulur kita ini asal bacot kenal gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pak Sodikin. Kebetulan di sini saya sebagai ketua RT 06 di perumahan setempat atau perumahan Awani Square. Siap. Dan di sini saya dipanggil sebagai bintang tamu gitu Pak ya? Iya, ceritanya begitu nih. Ceritanya begitu. Dan lumayan mahal nih. Rumah jarang-jarang kita tampilkan apa Agak susah juga jadwalnya. Soalnya kan pegawai pemerintahan. Iya. Jabat negara. Wih. Ini alhamdulillah saya udah dipanggil dari 2 bulan yang lalu nih. Baru bisa hadir malam hari Bisa ini. hadir. Iya. Gedungnya padat beliau. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya ini Iya. sudah menerima saya sebagai bintang tamu di sini nih di project Iya. Awani ya. Benar. Terus Terus kita yang terima kasih nih ya. Gimana ini ceritanya? Ngomong-ngomong, asalnya siapa nih Pak? Saya asal dari Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di Bambu Apus. Bambu aku. Eh. Nggak ada yang tahu Ya, ya. nggak ada yang tahu. Ada mas, bambu apa sini? Iya, gubernurnya di Jakarta. Itu gubernur Jakarta. Cuma ada Jakarta. Ada. Wah, nggak tahu nih, belum pernah ke Bambu Apus Iya, nih. iya. Pasti ada sejarahnya tuh. Pasti ada. Tapi kalau di Jawa bukan Bambu Apus, Pak. Oh. Pring Apus. Iya. Apus. Biasa yang biasa guru kalau anak-anak salah itu. Penghapus. Penghapus. Kalau di Jawa, Sumatera, Lampung itu Pring Sewu. Pring Sewu. Nggak mungkin Pring Sewu, bener nggak Pak? Iya. Bambu seribu. Bambu seribu. Iya. Tapi gini nih mas, Hmm. teh ya. Iya. Gimana Pak? Aku browsing nih ya, aku browsing. Oh, Nama ada nih. aku browsing kan namanya kan Keluar langsung itu. Sodik ya. Iya. Ternyata punya ini mas, punya Grup. Monata tuh. Monata. Oh, iya. Sodik itu. Itu Cak Sodi. Bukan. Ada itu. Oh salah. Salah. Itu kan gondrong. Kalau dia ada ini, kalau saya ada masuknya Pak. Ini. Oh, ada terakhirnya ada Kalau Sodikin gitu. Ya, jadi cuma Sodik doang. Kalau saya ada innya. In berarti masuk kan? Iya. Tapi setelah itu kan aku penasaran lagi tuh. Ada lagi, ada yang ada innya tuh. Sodikin ternyata dokter apa? Universitas Sarif Hidayat Oh, Iya. Browsing ketiga baru tuh. Muncul. Ketua RT gitu ya. Ternyata paling rendah nih ketua RT. Iya. Gak mau paling rendah nggak teh, maksudnya di struktur pemerintahan itu kan memang orang pemerintahan ini. Iya, betul. Makanya walaupun rendah. Iya kan? Makanya 2 bulan baru bisa Hadir. Karena jadwal padat. Karena ngurusin warga Pak, jadi untuk kita kan ngurusin sampah. Benar. Nah, jadi susah Pak ya ngurusin di DKI ini. Sekarang bukan DKI lagi Pak, cuma Jakarta doang. Oh, Jakarta. Karena sekarang udah pindah IKN ya. Nah, ngomong-ngomong Pak RT,
tanggapan Pak RT mengenai lingkungan nih kan, yang namanya pemimpin kan itu kan ya harus maksudnya bermacam-macam menemuin seseorang ya yang sifatnya beda-beda, yang kayak gimana. Jadi kan buat pelajaran kita juga, bener nggak? Gimana cara buat memimpin orang biar kita bisa bikin rendah hati jatuhnya sih, itu menurut Pak RT gimana ya? Nah, ya kalau untuk ke situ mungkin pribadi orang sebagai pemimpin beda-beda Pak ya. Iya, iya. Mungkin kalau saya pribadi nih untuk sebagai ketua RT karena dengan kesibukan kerja 1 kali 12 jam kerja itu jadi jarang di rumah intinya. Iya, iya. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi mungkin pulang istirahat ya kan. Jadi ya agak susah juga ketemu warga nih, terus terang aja nih. Ketemu warga susah. Terus kita terkena hobi yang sangat susah dihilangkan lagi Pak. Apa tuh hobinya? Hobinya mancing. Waduh. Ini mancing apa nih? Mancing kering. Mancing konde kan? Alhamdulillah mancing ikan. Oh, Pak. mancing Ya. ikan. Jadi begitu ada libur itu kalau nggak mancing kayaknya gimana aja Oh, loh, Pak. gitu. Masa Mas Danang seorang RT hobinya mancing keributan Iya, kan? iya. Oh ternyata mancing Iya, ikan. jadi kalau keributan buat sesuatu hal yang positif. Iya. Jadi kalau ya mungkin kalau saya pribadi mungkin kalau ada warga yang WAO butuh surat domisili atau apa, nah, baru kita siapkan. Oh iya siap nanti itu aja Pak. Tapi kalau untuk lingkungan, nah, kita di sini perumahan aja istilahnya gimana ya? Untuk developernya sakit ya, jadi susah ya. Kita ke desa belum bisa, ke pemerintahan belum bisa, ya udah apa adanya aja udah serba salah. Kalau warga mau minta yang enggak ya bingung kita udah. Mending ganti RT atau gimana sih Pak? Nah, kan gitu Pak. Nyerah. Enggak, bukan nyerah Pak. Harus memotivasi nih. Kalau untuk bantuan-bantuan ya saya usahakan. Ya alhamdulillah lah di warga saya sekarang ya ketimbang ada 8 orang dapat bantuan. Yang belum ya nanti menyusul lah insya Allah. Dan ya, lihat ya. tuh Sabar. RT kita ini sangat luar biasa. Coblos nomor berapa tuh? Iya. Nah, ya bener deh, nyambung kepemimpinan di RT nih. Kan ketemu tadi udah dibilang nih sama teman kita nih, ketemu dia ini kan nama satu komplek nih, Iya. datang dari daerah mana-mana nih. Otomatis wataknya beda-beda. Pasti, ya. kan pola pikir beda-beda. Betul. Cara RT nih nyiasati warga-warga ini gimana nih Teh? Ya, Apa diajak mancing, Mbak? kalau saya untuk nyiasatin sih nggak ada Pak ya. Ya saya apa adanya begini saya sebagai ketua RT. Kalau emang ya sebetulnya gini Pak, namanya seorang ketua RT pasti banyak salahnya Pak daripada benernya. Itu dimanapun berada pasti namanya warga itu banyak nyalahin pasti. Nggak mungkin berbuat baik dikit baru diomongin, tapi berbuat jelek sedikit Udah. pasti rame. Itulah namanya RT. Namanya ya. apa, Tete? Kadang bener aja masih disalahin. Salah. Apalagi salah. Apalagi salah, tambah. Joroknya. Iya. Namanya warga dari Sabang sampai Merauke itu pasti wataknya masing-masing. Benar. Jadi bisanya hanya komplain, tapi untuk dijadikan RT nggak mau. Nggak mau, benar, Nah benar itu yang susah ya. Iya. Kalau ketemu yang kayak gitu ajak mancing aja. Nah, mereka ajak mancing. Iya. Gitu. Ketemu yang Cuman mancing. kalau ada acara kerja bakti jangan mancing lah. Gitu. Ayolah, kita tetap kompak, guyup rukun. Iya. Gitu ya Pak ya. Habis kerja Ini bakti. udah tahu ada ser-seran gotong royong malah mancing. Nggak boleh Walaupun- tidak, teman-teman nggak boleh itu. Walaupun saya hobi mancing tapi kalau ada suatu di lingkungan ada kegiatan, nggak mungkin saya mancing. Tanggung Ayo jawab tanggung ada. jawab. Gitu. Kecuali kita kerja, beda lagi tuh Pak. Benar. Ya kan? Luar biasa. Sedulur nggak boleh tuh yang begitu gitu. Iya. Kalau hari libur boleh lah, ajak RT juga. Iya. Apalagi dibayarin juga. Iya, bayar Dapat tiketnya. Iya. Wah. Aduh. Tete itu boleh ngerokok di sini, Pak. Oh, boleh ngerokok, Pak? Boleh, Oh, silakan. iya. Kopi ada, Sambil tapi kopi boleh. kemarin nih, tapi masih enak kayaknya nih. Tapi boleh nggak saya cerita lucu nih, Pak? Boleh, boleh. Itu yang kita Yang tunggu. ditunggu-tunggu itu. Wah, ini Teman-teman saya dulu. punya cerita lucu pribadi, lucu, Nah, menyakitkan. Entar dulu teh, ngerokok dulu Oh, kayaknya iya. itu.
menyakitkan iya, lucu iya, pokoknya ya aduh, Campur aduk. campur aduk dah. Oh, jarang-jarang nih kita daripada nih. jadi unek-unek mendingan Iya. Jadi gini Pak, Ya. tahun 2003 Ya. nah, itu saya bekerja di namanya PT Bohlam Pak. Pilih, PT Pilih. Pilih. Itu ada di Pangkalan 5, depan Masjid Pangkalan 5 tuh. Hmm. Itu yang punya Cina Surabaya Pak. Sini Surabaya. Saya di situ kerja baru 6 bulan. Jadi Jadi belum pernah tahu oh Cina itu kebiasaannya apa belum tahu. iya. Nah begitu saya kerja ke 7 bulan, itu ternyata Cina itu punya apa sih kayak apa ya sesaji gitu loh Pak. Oh, Oh. sesajen. Nah, sesajen lah. Ya. macam Tidak. dupa. Taruhlah di depan pos Pak, ada tempatnya tuh di pos pos security. Iya. Waktu itu ada 2 orang security tiap satu shift. Nah, kebetulan pas naruh itu saya yang jaga Pak berdua. Nah, teman saya kan orang lama, nggak ngomong. Nggak ngomong. Pak RT, Iya. ya waktu itu belum RT sih, cuman ya nggak apa-apa lah sekarang kan Iya. Pak RT. PRT. Berani nggak makan apel hijau yang gede itu? Tak kasih 50.000. Nah 2003 50.000 gede loh Pak. Iya, benar. Nah, saya kan tahu itu 50.000 kan. Iya. Kasih tantangan ya kan. Kasih tantangan dapat duit lagi, makan enak lagi Makan kan. enak. Nah itu, saya makan lah apel hijau Pak. Iya. 50.000 saya makan. Nah sorenya datang bosnya Pak, Iya. Surabaya itu. Tanyain, kok apel hijau nggak ada? Siapa yang makan? Saya Pak. Ya terserah, Iya. saya nggak mau bohong. Wah langsung dilaporin ke Polsek Bantar Gebang itu Pak. Aduh. Nggak bohong. Iya. Pencurian itu Bukan. bukan. Jadi di situ saya masuknya ke pasal apa sih? Tidak menyenangkan apa ya? Oh, iya. Pokoknya disitulah pasalnya 335 kalau saya waktu ingat saya. KUHP 335 Pak. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Iya. Karena itu apa ya? Sesajen buat dia itu sakral Iya. ya. Cuman polisi bingung waktu itu Pak. Iya. Nah ini masa KUH kena pasal gitu ya. Tapi kokoh Cina itu Pak. Jadi kokoh harus masuk. Akhirnya masuklah pasal 335 Pak. Ingat saya itu. Oh, dinaikin. Perbuatan tidak menyenangkan. Udah saya dipecat Pak. Ya Allah gara-gara duit 50.000. Udah dipecat saya dari situ ya kan. Dikena penjara 3 hari Pak. Waduh. Masuk sel berarti, Pak. Masuk saya Masuk 3 sel. hari Pak. Aduh. Bu RT sampai nangis-nangis gitu. Udah nikah itu. Tapi ada kesininya ada bagusnya sih. Ada hikmahnya. Hikmahnya. Di pabrik bola itu gaji kecil, tapi terus habis itu masuk KFN. Iya. Itulah. Tapi nah itu cerita yang tidak bisa saya Lupakan, Pak. Iya, lucu termasuk Lucu, ya. menyakitkan. Iya. Kita nggak tahu apa-apa, kita kan dikasih tantangan. Iya benar. Nah teman saya mah tetap kerja. Iya, wah sialan tuh. Iya. Loh, di situ kan ada penyidikan, Teh. Harusnya kan bisa bercerita. Saya nggak tahu, saya cuma dikasih tantangan itu kan bisa. Tetap Cina itu nggak mau tahu, pokoknya itu hal sakral, itu agama saya. Bapak tetap harus Masuk. masuk. Polisi saya bingung aja dimasukin pasal 335 Pak, ingat banget itu. Perbuatan tidak menyenangkan orang lain. Nah, Tapi itu buat Pak RT sendiri senang dong, kan makan. iya 50.000 lagi. 50.000. Nah, itu dia. Imbasnya Ternyata, aduh parah temen saya. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oh, makan tahu tempe doang. Kan gara-gara apa satu itu. Terus kalau tiap hari kayak gini kalau lihat apel hijau berarti keinget berarti. Ingat banget. Makanya udah jangan makan apel hijau. Gara-gara ini. Momen sejarah nih. Nah, kalau berarti kalau beli apel merah aja. Apel merah. Ada aja. Ada aja, Pak. Gara-gara Pengalaman apa. yang ya luar biasa. Ya, dengar nih. Nah, PRT kan sekarang hobinya mancing nih. Iya. Dengar-dengar Pak RT tuh punya CS ya, yang kalau bikin umpan banyak kan bicaranya dan bikin umpannya itu Iya. lucu tuh. Nah, Saya dengar-dengar. Iya Pak RT. betul. Saya jadi
sebelum lebaran saya selalu mancing lele, Pak. Ya. Umpannya cuma jangkrik. Jangkrik. telur. Nah, begitu pas puasa saya ngomong di grup pemancingan tuh, Iya. insya Allah saya habis lebaran mancing emas. Iya. Mas siapa yang dipancing? Mancing ikan mas. Terus warga saya, salah satu warga saya denger, Pak. Oh, denger. Oh, tenang Pak RT. Iya. Umpan saya paling jago pokoknya. Paling jitu Ya, pokoknya. paling gitu pokoknya. Pakai aset ya itu, Pak. Nah, enggak. Oh, enggak. Nah, begitu setelah lebaran hari pertama saya mancing emas jadi gini. Emang bagus, Pak, dapat 3 ekor. Walaupun 3 ekor udah termasuk bagus lah. Udah termasuk bagus. Mancing pemula masalahnya Iya. ya. Mancing kedua dapat masih tetap 3 ekor, Pak. Masih- oh. Nah, begitu saya bikin sendiri nih, Ah. dapat 13 ekor, Pak. Itu. Itu yang bikin lucu. Begitu pemancing hari keempat, dibikin lagi cuma dapat 1 ekor. Iya. Dan tadi nih, Pak, cerita lucu lagi. Tadi? Dia mancing sendiri, bikin sendiri. Saya nggak tahu lewat. Iya. Berapa? Ini warga saya yang biasa bikinin umpan saya mancing. Iya. Iya. Saya tanya sampai pulang sore dan berapa? 1. Iya. Iya. Makanya dia nggak berani ikut kemari, Pak. Oh iya, benar-benar. Mungkin karena malu kali ya bagaimana. Tidak. Maaf, Pak Adin ya. Nanti tambah resep lagi. Iya, betul. Biasanya memang kan mungkin saya juga nggak hobi mancing ya, mungkin setiap empang Beda-beda. empang ini beda racikannya. Cuman saya nggak nyalain warga saya sih, Iya. emang begitu betul. Iya. Tiap empang beda, Pak, jadi mungkin belum tahu kan. Mungkin nanti setelah kesana sana mungkin warga situ bagus bikin umpannya, Iya. Pak. Siapa tahu pas lah. Pas. Harus cari racikan-racikan Iya. yang Iya, lebih benar. ini lagi teh. Nah terus sih teh, Hmm. anak kan sekarang udah gadis nih, Iya. nah, malah udah kerja ya. Nah, terus gimana itu, Pak? Anak saya kan masih kecil, Iya. cewek juga ya kan. Iya, iya. Nah, sekarang perasaan Pak RT gimana nih kalau ada orang ngapel, Assalamualaikum Pak RT, Iya. anaknya siapa teh? Nadia. Nah, dia ada perasaan Iya. gimana? Iya. Karena anak saya cewek, Ya, padahal kalau perasaan saya buat anak walaupun segede apapun anak itu kayak masih kecil aja, Masih Pak. kecil. Iya, walaupun udah kerja, udah nggak sekolah, tapi kalau masalah gituan ya kita Tetap aja. berpikirnya tetap kayak anak kecil. Iya. Awas kalau pilih, jangan asal pilih, ya kan? Ya masih ikut campur aja kayak perasaan, Pak. Padahal sebenarnya nggak enak sih. kirain Hmm. kirain apa was-was apa segala Ya tetap, Pak, macam. was-was tetap, ya. Dulu bujangannya nakal nggak? Ya, alhamdulillah. Enggak. Kalau bujangan semua mungkin ngerasain alamin. Takutnya kalau misalnya cowok dateng mau ngajak pergi, kalau gue was enggak gua tahu otak lu. Gua tahu yang ada di dalam pikiran lu. Enggak sih, Pak. Ya mungkin nanti setelah Bapak gede anaknya mungkin rasain juga lah. Enggak mungkin walaupun senakal kita begitu nggak mungkin, Pak. Pasti ya paling cuma ngeliatin, Ngeliatin. mantau. Ya makanya kan saya nanya dulu ke senior nih. Iya. Ya kita di sini cuma cewek. Cewek semua kan ya. anak-anak kan ya harus belajar Belajar. Iya, benar. Iya. Cuman nggak enaknya anak udah gede tuh gini, Pak. Kita pulang udah di dalam kamar aja, Pak. Makanya alhamdulillah itu ada yang kecil jadi untuk menghibur lah. Ntar ke Bapak ngerasain lah kalau anak udah gede. Cuek bebek, Pak. Iya. Itu apalagi perempuan udah. Masuk kamar main HP itu pasti itu. Nah, terus sekarang Pak RT sendiri kan kerja di DKI ya, di Hmm. DKI di apa? Dinas lingkungan hidup, Dinas dia lingkungan hidup. sampah. Sampah ya? Iya. Ada nggak ketemu apa namanya hal-hal aneh gitu deh? Misalnya nih, pas saya terjaga ada pemulung atau apa tuh, pas ngambil apa sampah, pas jangan pala orang. Kalau resek gitu kan. kalau untuk itu kalau ya, ya boleh saya jawab, Pak, ya. Iya. Kalau untuk itu saya kan nggak terlibat di dalam sampahnya langsung ya. Kalau saya kan di suatu PT untuk Industrinya memproses, gitu ya? Oh, gitu. memproses sampah jadi bahan baku untuk Indosemen. Kalau saya jadi di kayak PT lah, pabrik lah. Jadi kalau untuk itunya hal yang pernah saya alami di situ selama kerja di situ gini, Pak.
di situ angker pak. Waduh. Ya angker, terus terang angker. Horor nih. Jadi kalau malam itu kita muter seluas 8 hektar, kita kalau sendiri nggak berani pak, nggak bakal ada yang berani pak. Harus Karena berdua. Harus berdua, karena satu situ bekas kuburan nggak dipindah, Oh. banyak sumur-sumur tua banyak, Iya. jadi Peninggalan ya. itu kayak bekas mayat dibuang situ banyak, jadi kita nggak berani kalau sendiri. Mas saya pernah saya sendiri pak, Iya. saya kan nggak tahu, Iya. baru masuk saya sendiri, makanya teman saya pada ketawa setelah saya muter kan. Iya. Itu ada kejadian hal yang aneh, itu bola main sendiri pak. Tunggu Bener. benar itu. Lah bener, bola itu kesono, kesini, kesono, kemari. itu nyari alamat. Nah, Enggak, alamat dia nyari pemain. Itu yang bukan pertama. nyari alamat. Ayo ting ting. Yang pertama pak, yang kedua itu di minggu kedua saya baru di situ. Itu bocah kecil main bola jam 2 pagi pak. Guys, Itu ada bocahnya, Ada bukan bocahnya. bola doang. Iya. kelihatan itu. Ya? Lah kelihatan. Jangan-jangan pemain U23 itu kan. Nah, Nah, jadi Jadi. pak calon kali ya. Calon. Saya kan nggak tahu ya, saya deketin. Gondrong apa? Nah, botak? ternyata nggak ada kepalanya pak. Lah motor mogok, saya dorong lari Pak. Ya Allah. Nah itu. Kocak tadi. Nah ya, yang baru-baru terjadi nih pak, yang barusan minggu kemarin. Itu saya berdiri di alat berat beko pak. Ya. Nah, itu tadinya nggak ada apa-apa depan pak. Hmm. Tiba-tiba ada nenek-nenek pakai kerudung kuning, baju kuning, rok hitam, Iya. sambil melotot kipasan pak. Iya, panas dia. Oh, saya itu saya bacain apa aja saya bacain pak, nggak hilang-hilang. Iya. Begitu setelah saya udah lama bacain apa, dia baru jalan pak ke balik tembok. Iya. Itu Terus nggak tahu kemana itu. Salah baca teh. Nggak salah baca kali ya. Setannya bukan muslim. Oh iya bisa jadi. Pakai kerudung kok. Iya. Pakai kerudung lah ini. Pakai kerudung pak. Dia pakai kerudung karena panas kali, Pak. Iya. Setannya bukan muslim, tadi nggak paham. Tapi nggak apa-apa, kan usaha apa RT buat siapa tahu dengan baca-baca itu Betul. hilang. Iya. Ternyata nggak hilang. Tapi bisa nembus tembok itu teh. Bukan samping tembok, begitu samping tembok saya cari udah nggak ada. Hilang. Misterius ya. Misterius. Sedangkan di situ dikelilingi tembok tinggi pak. Dari mana datangnya gitu loh. Tahu-tahu di depan alat berat. Warga masuk juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan karena lingkungan kerja, ya kan? Itu pun jam 2:30 pagi kalau Waduh. kan nggak mungkin. Pagi. Tuh nenek-nenek siapa tuh? Siapa? Hari kita. Siapa gitu keluarga. Iya. Itu berarti temennya nenek gayung kali. Kayak bisa jadi kan. Dulu kan viral nenek gayung. Nah, ya. Nenek gayung. Oh. Kenapa nggak bilang ini juga teh? Ya. Sama nenek tadi tuh, yang setan itu tadi. Hmm. Woi, jangan ganggu saya. Udah pak. Udah sampai gemeteran saya pak. Yang sama kemarin tuh kan kayak kakak kan nenek Iya. nenekku sama nenek kau apa sama kamu tuh Sama sama. darah. Iya. Tapi sama nenek jangan ganggu saya cucumu. Nah, cuman ada kejadian kemarin gini pak, nemu duit segede ini pak nih. Oh iya. Sebanyak Itu apa segede? Sebanyak Oh. Sebanyak lemari. di kantong plastik hitam pak. Hmm. Itu pemulung. Ceritanya ngontrak di dekat PT saya. Hmm. Itu nemunya jam 5 sore. Iya. Begitu 5:30 saya dikasih tahu, saya ke situ. Hmm. Ya udah, biarin saya di situ ya. Saya Hmm. bilang saya pulang lagi kerja kan. Hmm. Nanti jam 8 saya pulang, saya ke situ. Hmm. Nah, itu cuman di apa sih? Pinggirannya kayak dimakanin rayap gitu. Iya, iya. Itu sampai dibuka semua kayak dimakanin rayap semua. Itu kalau di Tapi laku lah itu. Nah, itu dia, Pak. Kalau uang ratusan ribu beneran, Hmm. beneran laku. Orang ada seratnya kok, Pak. Iya. Ya cuman udah habis pinggirannya doang. Tapi bisa teh kalau emang asli itu ditukar. Iya, gini makanya saya cerita Pak, begitu jam 8 saya pulang, saya samperin lagi yang fotonya juga ada itu di teman saya sih. Saya samperin, ternyata waktu saya pulang ada tukang sepuh tuh Pak, tukang uang, tukang emas lah, Iya. yang emas rusak, Iya, iya, iya. duit sobek, Iya. gitu ya kan.
lewat, katanya ditakut-takutin Pak. Terus dikasih. Awas nanti ada polisi ketangkep kena penjara, dikasih Pak semuanya. Dikasih semua sama tukang itu. Aduh ya Allah. Jadi nyesel banget itu. Itu kalau mungkin kalau dirupiahkan mungkin 1 M ada itu kali Pak. Kayaknya lebih. Ini ya. Tuh segede mau mana seminggu mau lebaran. Iya, udah ada kaya itu harusnya. Sebenarnya. Digital. Ya kalau Kita kita dapat PT pulang dulu mana Pak? saya posisi tugas Pak. Iya. Saya karena beli rokok di warung. Kenapa nggak Pak RT aja nakut-nakutin temennya? Ya tuh Numpang ya. kerja. Iya. Ya kepikiran Pak. Ya pikir lagi Pak. Besok kalau ada lagi gitu. Bisa kalau ada gitu lagi PT. Sepanjang jalan pulang ke rumah kan saya kaya. Iya. Ada yang bilang katanya 1 lembar itu bisa ditukar dengan 50.000 katanya kalau ke tukang BI katanya. Wah, Coba. salah itu. Kalau bisa 1 M Pak, setengah M Pak. Iya. Bagi dua ya. Bagi 2. Nggak usah bagi 2 lah Pak. Bagi 5 kayak nggak apa-apa. Bagi 5 nggak apa-apa itu masih kebagian untung. Bagian, ya kan? Tapi nggak apa-apa teh. Hmm. Ada hikmah di balik itu. Betul. Saya dapat bagian juga. Iya. Apa itu? Bagi Aduh lah kau. banyak cerita. Ada kejadian itu kan bagi-bagi cerita di sini. Lumayan ya. Lumayan. Olahraga mulut teh. Iya. Ternyata enak loh kalau kita nongkrong ngobrol sama warga. Aduh. Kita kalau di rumah pusing di sini Iya. bisa ketawa. Bagi cerita teh. Berbagi cerita. Bener. Aduh. Ada lagi teh cerita yang lucu atau serem lagi? Aduh, kalau udah itu aja lah Pak, kalau cerita serem lucu Pak udah jangan diingat-ingat lagi Pak, takut Pak. Kalau kita jaga inget terus aja. Ya kan itu perbatasan nih pengelolaan apa Sampah, sampah kan perbatasan. Hmm. Ini kan cerita-cerita dari itu ada yang orang dapat tangannya doang, Oh, hasilnya buang situ teh. banyak Pak, banyak. Tapi kalau dulu Pak sebelum dikelola oleh Gubernur DKI langsung, itu kalau ada mayat, ada apa itu waktu dikelola sama siapa swasta yang namanya Pak Roni Sitorus itu selalu hilang Pak, maksudnya kasih duit urusin beres. Ya, kalau sekarang setelah dikelola Yusuf. Ahok sama Jokowi pertama gubernur udah susah Pak, ada kejadian bawa mayat pasti rame, walaupun itu tangan doang atau apa pasti rame, diramekan, diusut ya. iya. Sebenarnya kalau mayat di mana-mana pasti ada itu Pak. Banyak kalau di tempat sampah mah. Ngeri banget ya. Banyak yang Iya. aneh-aneh lah intinya ya. Terus kalau misalnya jaga malam teh diketawain nggak teh? Hihihi, jaga sendiri gitu teh. Malam-malam jaga berapa orang sih? 2 orang saya Pak. Oh, dua Kalau orang. dari situ 2 orang. Kirain 4 gitu teh kan. Ya, belum karena baru Pak. Baru Oh. berjalan 8 bulan ini kan. Baru berjalan 8 Iya. Apa kalau enggak diisengin sama setannya tuh kan kau berdua ya udah main catur aja gitu. Catur aja. Pas ditengok kan nggak ada. Itu yang repot Pak. Beda ya. Ya nenek-nenek itulah gitu ya. Nenek Repot, berbaju Pak. kuning. Iya. Mana mukanya hitam banget Pak. Ya Allah. Ngeri banget udah pokoknya dah. Loadingnya tuh ngeri dah. Apa jangan-jangan nenek itu juga nyari cucunya yang main bola Ya bisa jadi. Bisa jadi Pak. Pulang-pulang tuh. Iya. Itu jangan-jangan ada sangkut pautnya sama apel hijau itu. Karena jadi apa sih? Oh iya. Ada sambal sama apel hijau bisa jadi itu. Dicari ke Kayak apel hijau ya. Itu, teh. Duh, malam hari ini bener-bener seru banget ini. Cerita kisah hidup Pak RT yang sangat unik ya kan, lucu, horor, aduh, bermacam-macam nih. Berarti intinya gini kali teh ya. Ya namanya kita manusia otomatis kan berdampingan dengan hal-hal gaib. Betul. Ya saling menghargai, saling menghormati. itu Iya, ya, teh. betul. Makanya dunia ini ada 2 alam Pak, alam gaib dan alam nyata. Iya enggak Pak? Iya. Ya kita harus percaya lah. Tuliskan kan di Iya. Al-Quran. Jadi gini Pak Teh, apa kita agak apa berubah inilah ya cerita. Di awal mula PRT itu bisa juga di RT gitu, di sini tuh gimana sih kok bisa Pak? Waduh, kalau itu panjang Pak. Panjang. Jadi gini Pak. Singkat aja Pak. Nah, di sini sebenarnya perumahan ini udah berjalan hampir 1 tahun kali Pak ya. Orang udah ada yang nempatin lah.
saya juga nggak tahu itu saya jadi RT itu saya nggak tahu. Jadi saya sebelum masuk rumah ini mungkin apakah saya karena naruh mobil di sini ya. Naruh mobil, saya bilang sama warga siapa yang mau pakai mobil buat ada yang sakit atau apa silakan pakai, kunci mobil saya tinggal. Mungkin dari situ bisa jadi Pak, tapi ya ada ruginya saya kalau aku bilang nggak ada yang mau manasin Pak, ganti aki saya bilang. Katanya takut jalan sendiri lah, takut apa, jadi bingung saya. Nggak tahu dah itu warga itu saya nggak ngerti lah. Mungkin Bapak kesini, saya ikut pemilihan nggak Pak? Ikut aja. Ikut ya, itu Bapak yang tahu sebenarnya. Kenapa saya nggak dipilih Pak itu? Nggak dipilih di mana Pak, di situ, di jalan utama. Ditunjuk. Iya ditunjuk langsung karena apa ya? Karena yang saya bilang tadi kan dermawannya, bergaul sama orang enak ya. Makanya lah patut buat jadi contoh kita. Sosoknya ini menjual. Nah, gitu. Jadi warga mau beli. Dan tadi kan udah menjual sebenarnya. Oh, iya. Menjual apa? Mobilnya nih. Udah menjual gitu. Kebaikan sebenarnya, siapa yang mau pakai kalau ada yang sakit. Itu kan posisi masih sama-sama kita nggak tahu lah ya kan. Ngambil di sini masih sama warga baru. Nah, itu udah menjual tuh. Nah, dari situ kan penilaian orang. Akhirnya kan memang sosoknya pantas nih jadi pantas jadi orang buat jadi pemimpin. Serahkan lagi kepada warga lah, nggak ngerti saya. RT seumur hidup lagi ya. Asik. Amin. Nggak bisa Pak. Yang lain lah Pak. Gantian. Oh nanti RT-nya jadi ketua Pak. Maju gantian. Repot itu Pak. Bisa begitu bisa. Ya mungkin apa gitu aja kali ya obrolan kita malam ini udah seru. Ya mungkin ada pesan-pesan PRT buat sedulur-sedulur kita nih ya, wejangan lah ya kan buat teman-teman kita. Ya silakan PRT. Pokoknya jangan lupa subscribe. Iya. Itu pasti. Ini project Awani mantap pokoknya. Dan buat rekan-rekan semuanya jangan lupa sholat 5 waktu. Dan kalau libur jangan lupa mancing. Depresi. Mungkin itu aja Pak ya. Oke Pak, itu terima kasih banget. Siap. Malam ini kita kedatangan tamu PRT ya, suatu kehormatan buat kita ya. Mungkin gitu aja. Ada lagi Bapak Gondrong? Ambil hikmahnya di balik obrolan kita ini yang nggak baik ya silakan buang aja. Ambil sisi positifnya aja. Terima kasih Pak RT. Sama-sama. Amin. Jangan lupa Lo yang ngomong. Mas Danang. Mas Danang dong yang ngomong. Apa nih? Slogan atau apa nih? Atau kata-kata mutiara? Asik, kata-kata mutiara boleh lah. Pokoknya buat teman-teman nih, kalau jadi apa nanti suatu saat jadi ketua RT, contohlah nih Bapak ini selalu menebarkan kebaikan walaupun kita selalu dinilai jelek, tetap kita menebarkan kebaikan. Mantap. Tetap semangat, Pokoknya. Gitu. Satu lagi. Awani Project. Asal Asal bacot munggu.